Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil Bupati Cirebon Haji Imron saat memberikan sambutan pada kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Deddy Mulyadi menilai sejumlah spanduk yang dipasang oleh salah satu kelompok masyarakat di Cirebon Timur dinilainya kurang tepat. Pasalnya, spanduk tersebut bertuliskan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing tapi Bapak Tiri. Jalan Cirebon Timur rusak parah, Pak. Penyampaian kritik itu dinilainya kurang tepat. Pasalnya, jalan yang dikritik merupakan jalan kabupaten, sehingga secara kewenangan hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Cirebon bukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menilai melakukan otokritik sangat diperbolehkan, akan tetapi harus logis sesuai dengan kewenangan dari tatanan struktur kepemerintahan. Ia menegaskan sudah seharusnya kritik itu disampaikan pada kepala daerah yang sering menghambur-hamburkan uang untuk kunjungan ke luar negeri, bukan pada gubernur yang selalu bekerja dan menilai hal itu tidak objektif. Menjawab soal itu, Bupati Cirebon Haji Imron menyampaikan soal jalan rusak akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Warga Cirebon Timur sindir Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, jalannya rusak parah, Pak. Dan saya akan tepuk tangan memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Plok, 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 plok. Karena apa? Karena dari postingan tersebut, tidak ada komentar negatif sedikit pun tentang Gubernur Jawa Barat ini. Semuanya membela Gubernur Jawa Barat ini. Keren banget itu. Gimana? Semua komentarnya membela Gubernur Jawa Barat. Jadi begini ya masyarakat ya, entah itu yang komentar buzzer atau masyarakat asli ya. Gini, kita itu harus objektif melihat sesuatu. Objektif terhadap pemimpin, jangan terlalu fanatik ya. Nggak ada salahnya warga Cirebon Timur ini kalau protes terhadap gubernur, nggak ada salahnya. Walaupun itu andekan jalan kabupaten atau jalan desa, nggak ada salahnya ya. Karena apa? Karena ini gubernur itu memerintah satu provinsi, jadi tanggung jawab dia. Kalau memang itu jalan kabupaten, gubernur berhak menegur bawahannya, bupati wali kotanya ya. Kalau kepala desa ya tinggal ditegur juga lewat bupatinya gitu loh. Jadi jangan mikirnya, kalau bukan kalau jalan kabupaten, jalan desa itu bukan tanggung jawab gubernur, bukan tanggung jawab gubernur. Bukan gitu. Gubernur itu bertugas memimpin seluruh provinsi ya, bukan hanya pemerintahan saja tapi semuanya, masyarakatnya juga. Ayolah jadi masyarakat yang cerdas. Oke, membela pemimpin boleh, tapi jangan terlalu fanatik ya. Saya malah membela warga Cirebon ini ya. Contoh, ada kerusakan apa di desa, orang lapor presiden, nggak masalah karena yang memimpin Indonesia. Kecuali gini, warga Cirebon protesnya ke Gubernur Jawa Timur, itu salah. Warga Cirebon Timur protesnya ke Gubernur Jakarta, salah. Lah ini warga Cirebon Timur, warga Jawa Barat juga kok lapor ke Gubernur Jawa Barat, itu benar, itu udah benar itu. Saya dukung warga Cirebon Timur. Gubernurnya itu kalau keluh kesah masyarakat ya nggak apa-apa, jangan disalahin masyarakat Cirebon Timur. Kalian ini gimana? Jangan terlalu fanatik sama pemimpin ya, yang objektif mikirnya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lain Bapak Aing tapi Bapak Tere. Bukan kata saya, tapi kata warga Cirebon Timur yang mengeluhkan jalanan di sana rusak parah. Hampura warga, Kang Deddy Mulyadi juga sama seperti kita manusia biasa. Bukan Superman yang hanya dalam waktu 2 bulan setelah dilantik sebagai gubernur bisa menyelesaikan semua permasalahan di Jawa Barat. Sabar, satu-satu nanti diberesin semua. Apalagi itu persoalan jalan rusak di Cirebon Timur, usut punya usut, itu adalah jalan kabupaten. Kenapa kalian nyerentengnya ke gubernur, bukan ke bupati kalian? Tapi bukan Kang Deddy namanya kalau kerjanya tidak satset. Coba simak video berikut. Suka gatel kalau lihat jalan kanan kiri tidak terurus, lampunya tidak tertata. Mohon maaf ke Pak Wali Kota Cirebon dan Bupati Cirebon, jalan dari gerbang tol sampai areal sini biarkan itu menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. Biar kami yang menata trotoarnya, biar kami yang menyiapkan tukang sapunya, biar kami yang memasang lampu-lampunya, karena kami ingin menghadirkan leluhur kami di tempat ini.
Gimana, kalian warga Cirebon Timur masih mau mengatakan Bapak Aing adalah Bapak Tere? Masih mau mengatakan Cirebon Timur di anak tirikan? Cik atulah hareup sakirana masih aya kadesna, masih aya camatna, masih aya bupatina, masih aya anggota dewana. Ulah saeutik-eutik ngeluh ke Bapak Aing, apalagi nyalahkeun Bapak Aing. Karunya nepi ka ayeuna can istirahat ngan muter we terus muter. Jika tukang Dedi teh kurang kumaha, sudah mah waktunya, tenaganya, pikirannya, duitnya dikasihin kepada masyarakat. Masih ada aja yang ngejelekin. Ya kalau misalkan warga luar, ini pas dilihat masih warga Jabar, astagfirullah. Hei, warga luar berbondong-bondong ingin tukeran gubernurnya sama kita. Masa kita warga Jabar sendiri tidak bangga mempunyai gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi? Ada spanduk bertuliskan bahwa Kang Deddy Mulyadi bukan Bapak Aing, melainkan Bapak Tiri katanya. Nah, ini adalah keluh kesah dari warga Cirebon Timur ya, yang jalannya itu tidak kunjung usai ya. Jadi jalannya itu berlubang parah banget ya. Sebetulnya ini sebuah kritikan ya, sah-sah aja sih menurut saya ya. Tapi kalau bisa harus logis ya. Sebetulnya yang harus kalian press dan yang harus kalian sindir itu adalah bupatinya ya. Apa aja tuh kerjanya bupatinya itu ya kan. Nah, karena itu jalan kabupaten bukan jalan provinsi ya. Ya sekarang kita berpikir logis lah ya. Gubernurnya cuma satu dan dia ini lagi nata kota ya, jalan-jalan provinsi. Mau dia beresin dulu satu-satu. Mungkin kalau misalkan ada kesempatan ya, jalan-jalan yang bukan wewenangnya provinsi, yang bukan wewenangnya gubernur, ya mungkin bakal disikat juga. Tapi nggak mungkin KDM seperti itu, karena semuanya ada prosedurnya masing-masing lah kurang lebih ya. Kita berdoa aja, saya warga Cirebon juga dari Cirebon Barat ya, mudah-mudahan segera dilakukan pembetulan jalan full semuanya, beton, cor-coran. Amin, aminkan saja dulu ya, kita jangan berpikir negatif dulu, oke? Beuki hurung we Bapak Aing, ayeuna jadi bentang di sosial media, di TikTok anu muncul Bapak Aing, di YouTube anu dibahas kebijakan Bapak Aing, di Facebook saruana. Bahkan ieu mah tetangga we di tetangga anu biasana ngobrolkeun Bang Emok, ayeuna ngobrolkeun Kang Deddy Mulyadi. Pamajikan we ieu mah pamajikan sameme sare nu diobrolkeun teh Deddy Mulyadi we. Pajerkeun teh Bapak Aing mah cenah keur mah bager, beunghar, sok mere duit, jadi pamimpin ngarti ka masyarakatna, merakyat. Coba Bapak sebagai suami dek teu amek kumaha ningali pamajikan muji-muji duda gresok di harapan manehna, dek teu amek kumaha. Sakalian urang oge nya lamun nanyakeun kabar eta janda di kampung sabelah, dicakar Pak beungeut teh. Komo ayeuna manehna ngagul-ngagul, ngalus-ngalus duda dihareupeun salakina. Komo ayeuna aya ngajak kapanggih cenah urang panggihan yuk Deddy Mulyadi, sakalian cenah ngenta pagawean lumayan 4 juta sabulan gitu daripada nguseup mah. Coba Pak, harga diri seorang suami itu di mana? Maknya inya kudu ngantur pamajikan nepungan duda anu dipikaresep ku manehna. Kumaha Pak? Korean teuing. Kemarin, Kang Deddy Mulyadi itu pidato di hadapan asosiasi anggota DPRD. Fun fact, gue baru tahu kalau anggota DPRD itu ada asosiasinya juga. Dalam video itu, ada satu pemikiran Kang Deddy yang menurut gue sangat luar biasa, sangat menampar kita sebagai bangsa. Dia mengatakan, kenapa sih saya itu sangat ambisius terhadap Jawa Barat? Nah, dia tuh bilang, saya malu Ucen. Dulu itu kita dijajah sama Belanda. Belanda itu cuman ngelola teh, kopi, kina. Tapi Belanda bisa bangun infrastruktur yang luar biasa. Mereka bisa bangun jalan, mereka bisa bangun pabrik teh di mana-mana, mereka bisa bangun bandara, mereka bisa bangun bendungan. Nah, kita sekarang yang katanya sudah merdeka, yang sumber daya alam kita sudah kita gali habis-habisan, batu baranya kita keruk, emasnya kita habisin juga. Kenapa kita masih susah? Kenapa kita bangun jalan aja masih susah? Katanya gitu. Itu tuh pemikiran dasar yang cukup menampar buat gue mah. Jadi mungkin memang selama ini negara kita tuh salah dalam mengelola keuangan negara kali ya. Dan baru kali ini ada pemimpin yang berani mengeluarkan pemikirannya secara jujur.
Dan itu sebenarnya keluar dari pemikiran yang sederhana, tanpa mengeluarkan kata-kata istilah-istilah yang tabaliut gitu ya, biar kelihatan pinter, sederhana aja gitu, lugas, gamblang, bisa dimengerti semua orang. Kayaknya baru kali ini deh ada pejabat yang ngomongnya itu mudah dimengerti. Kita tuh selama ini kalau ngelihat pejabat pidato, kayaknya nggak mau dengerin deh. Mayoritas masyarakat mungkin ngerasa kayak gue juga gitu. Tapi ketika ngedengerin pidato Kang Deddy, itu gue dari awal sampai akhir tuh gue mau dengerin gitu. Karena pidato Kang Deddy itu berisi, bervitamin gitu, bergizi gitu, ya mencerahkan gitu. Hebat Kang Deddy, luar biasa. Makanya saya sangat mendukung Kang Deddy. Saya lagi nunggu aja sih, saya bisa mengkritik kebijakan Kang Deddy di bagian mana gitu. Sejauh ini sih saya belum menemukan. Bravo Kang Deddy, rakyat Jawa Barat, kita kawal gubernur kita. Well.